Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai toksik dengan salah satu teman sahabat saya, yakni Icai si Malatupang. Siska ya, Siska Meliana. Aku nggak lahir Mei. Bulan Mei ya? Enggak, aku nggak lahir Mei. Karena milenial mungkin. Tuh. Angkatan milenial. Pasti lahirnya tahun 2000. Betul sekali. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ibu sama ayah baik di rumah? Sehat, alhamdulillah. Nah, Icai, gimana kegiatan perkuliahan hari ini? Kan katanya di semester akhir gitu. Jadi sekarang tuh aku semester 6. Harusnya kan semester 6 tuh magang aja. Aku tarik ke skripsi ke semester 6 sekarang tuh. Jadi sekarang aku lagi nyusun skripsi, tapi lagi nyusun proposalnya dulu sih. Tuh. Jadi ngambil percepatan nanti? Biar cepet lulus. Biar cepet nikah? belum ada. Belum ada katanya, belum ada. Nah, ngobrol-ngobrol toksik nih. Pengen tahu sih toksik itu apa gitu? Ya, toksik itu secara umumnya kan pasti racun ya. Racun. Kalau kita definisikan tuh kan kalau ke makanan nih, kalau ada makanan beracun itu merugikan tubuh kita dong, kayak ya bikin tubuh kita sakit lah istilahnya gitu ya kan. Ya itu toksik itu hal-hal yang beracun buat diri kita gitu, hal yang ngerugiin kita. Hal yang ngerugiin kita, begitupun kalau toksik itu ada di dalam hubungan dan lingkungan kita ya. Nah, setelah saya baca-baca, toksik itu ternyata tidak hanya ada di lingkungan secara kenyataan, ada juga di media sosial gitu. Nah, seperti apa sih bentuk toksik yang ada di media sosial? Oh, namanya media sosial mah banyak. Toksiknya namanya media sosial ya, orang itu bisa bersembunyi di suatu akun kan ya. Jadi contohnya tuh kayak mungkin komen-komen negatif. Terus kadang kita kayak cuman ngelihat story orang tuh bisa toksik buat kita gitu. Ngeliat story orang kayak, story orang ini dia tuh misalkan update-nya tuh kayak update hal negatif, misalkan marah-marah gitu, atau kayak ngungkapin amarah dia. Sebenarnya nggak salah sih ngungkapin amarah, tapi hal itu tuh kadang bisa toksik ke orang yang lihat gitu. Jadi menyebarkan hal negatif lah istilahnya gitu. Ada negative vibes gitu. Kalau kita baca tuh, kebawa emosi. Kayak serba salah juga ya. Jadi namanya media sosial mah gitu. Jadi serba salah juga gitu. Kayak kita emang secara emosional kayak spontan. Kalau bikin status, kalau lagi kesel, kalau lagi jatuh cinta, mungkinnya dengan bentuk karakter yang ingin kita curahkan. Tapi mungkin hal yang kita curahkan itu akan berdampak ke orang juga. Nah, sebelum kita jauh-jauh, di belakang saya juga ada teman-teman yang akan nantinya bertanya mengenai toksik. Maka di belakang ada para penonton bayaran. Saya halo penonton bayaran. Terus pengalaman Siska mengenai toksik, atau sejauh ini pandangan Siska mengenai toksik itu gimana? Pengalaman aku, mungkin aku pernah ngalamin toksik di media sosial ya, pertama. Karena yang namanya bermedia sosial kan ya gitu kan tadi, ada aja orang yang bersembunyi di balik akun gitu. Dulu aku punya pengalaman waktu SMP. Dulu aku pindahan, SMP-nya itu kan aku pindahan gitu, kelas 2 pindahan. Mungkin stereotip orang sama orang pindahan itu kayak ya mungkin apa sih anak baru gitu, apa sih anak baru sok-sokan gitu. Dulu tuh zamannya Aks FM, tau gak sih? Kayak bisa nanya terus anonim gitu. Itu dulu aku diserang sama anak-anak SMP itu, teror. Itu gara-gara apa gitu? Ya mungkin karena nggak suka aja, karena aku berusaha humble gitu, tapi mungkin orang menganggapnya apaan sih lo sok asik gitu kan. Itu aku diserang kayak difitnah sih, lebih tepatnya ada yang fitnah aku, kayak kenapa sih lo deket-deket sama cowok kayak gitu-gitu, cowok di kelas. Padahal emang cewek-ceweknya waktu itu nggak
terlalu humble sama aku. Emang yang pertama kali ngajak ngobrol tuh cowok-cowoknya. Jadi aku kan cuman sebagai orang yang emang belum punya temen ya, aku open aja, belum buat siapa aja gitu. Ternyata nggak disukain gitu. Sampai dibitnah satu angkatan sampai nyangka aku tuh ngedeketin 5 cowok gitu. Waduh. Parah sih itu. Sampai dibenci. Singkat gini Padahal ya ampun, aku emang punya apa bisa deketin 5 cowok gitu. Benar. Nah, sejauh ini kan kalau secara tren, mengikuti tren, toksik itu hadir atau dikenal anak muda hari-hari ini ya. Padahal memang peristiwa hal yang seperti itu tuh sudah ada sejak dulu. Dari dulu. Nah, Ica tahu nggak sih penyebab kenapa hari ini tren toksik di kalangan anak muda kembali muncul gitu? Sekarang tuh zaman-zamannya ada media sosial, ada internet juga gitu. Jadi mungkin dulu kan masalah-masalah mental, masalah-masalah kayak gini tuh belum terekspos. Apalagi zaman-zaman dulu belum ada internet gitu kan. Kita belum tahu apa sih ini gitu. Kok gue ngerasa nggak nyaman tapi gue nggak tahu ini namanya apa. Sedangkan sekarang tuh udah ada internet. Orang-orang udah mulai mengedukasi lewat internet gitu, jadi informasinya tuh cepet gitu, kesebarnya lewat internet. Makanya sekarang si toxic ini tuh mulai trending lagi gitu, mulai trending dan orang mencari tahu apa sih arti dari toxic mungkin, terus bentuk dan sifat dari toxic itu ya. Nah, ciri-cirinya termasuk itu. Yang mungkin saya udah tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya orang yang tidak begitu paham mengenai toksik ya. Tapi ternyata ketika saya memiliki pengalaman kemarin-kemarin juga 1-2 sudut pandang yang menurut saya, wah ini toksik, oh ini ternyata toksik juga nggak salah, ternyata toksik juga salah gitu. Nah, sebetulnya kita semua punya kesempatan nggak sih buat menjadi orang toksik? Kesempatan. Gimana ya? Kesempatan buat jadi orang toksik. Sebenarnya itu pasti terjadi kan? Pasti terjadi sih. Semua orang pasti punya sisi toksiknya. Cuman menurut aku jangan sih, karena kalau itu sampai ngerugiin orang atau nyakitin orang, sifat toksik itu bukan jadi kesempatan gitu. Ya dalam artian kesempatan itu pasti semua orang pernah gitu, kan, tapi ya, kalau bisa dihindarin. Dan memang yang toksik juga mungkin pertama punya penyakit psikis atau dari pengalaman sih biasanya. Pengalaman, lingkungan. Terus juga kayak semacam ya mungkin dia cara mengekspresikannya kayak gitu, karakter ya. Nah, kayak gitu mungkin. Nah, hal apa lagi yang mungkin Ica tahu mengenai toksik ini? Mungkin ini sih biasanya ya mungkin ke hubungan kali ya. Hubungan boleh. Toxic relationship gitu. Kita fokusin ke situ. Biasanya kalau di hubungan yang toksik itu, kan kita masuk nih ke hubungan yang toksik. Biasanya kita tuh di awal-awal tuh nggak akan apa ya? Gak kan kalau itu tuh toksik gitu. Bahkan kita bakal kayak kok gue seneng diginiin gitu. Contohnya kayak misalkan kita diposesifin. Kita tuh awalnya bakal seneng sih, kayak ih dia perhatian gitu gue. Padahal lama-lama itu tuh bakal kerasa toksiknya. Jadi toksik tuh nggak kerasa langsung kerasa saat itu juga gitu. Itu bakal perlahan-lahan terbentuk, kita baru kerasa gitu. Tuh biasanya. Begitu Bunga. Nah, teman-teman yang di belakang boleh nanti bertanya, silakan. Kalau mau bertanya tinggal saya pengen bertanya, bilang aja ya. Jadi jadi tidak akan saya kasih kesempatan buat ayo bertanya dulu kayak gitu. Mungkin punya, kalau mungkin ya secara perasaan wanita itu lebih kuat ya, dan secara pengamatan mengenai toksik itu mungkin kalau laki-laki ya sebodoh amat lah, toksik naon sih. Saya pribadi kan gitu. Kalau perempuan kan lebih ke mengingat, sensitif, terus mempelajari, nah gitu. Nah, berpengaruh nggak terhadap kesehatan mungkin? Pengaruh sih, sepengalaman aku ya, pengaruh banget. Apalagi ke psikis, ke mentalnya gitu. Ya sepengalaman aku beberapa kali bertemu orang-orang toksik. Bahkan termasuk belakangan ini gitu, baru-baru ini gitu ketemu sama orang toksik. Yang tadinya aku sayang banget sama orang-orang ini, tapi ternyata itu nggak baik buat aku. Akhirnya aku putusin, dan itu tuh ngaruh ke kesehatan mental aku gitu belakangan ini. Bahkan yang waktu itu aku ceritain SMP itu sampai gede hari ini ya, sampai gede tuh kerasa banget itu, sampai aku ke profesional juga, ke psikolog, psikiater, hipnoterapi buat ngobatin itu gitu. Alhamdulillah udah agak mendingan juga sekarang. Jadi
Ya seberbahaya itulah toxic tuh gitu. Seberbahaya itu teman-teman. Jadi Seberbahaya itu. apa nih yang mungkin bisa menjadi langkah atau pelajaran untuk teman-teman agar bisa terhindar dari sifat atau rasa toksik itu? Pertama ya, yang pertama tuh harus intinya perhatiin dulu diri sendiri, prioritasin diri sendiri. Jangan pernah kayak mentang-mentang kamu sayang sama temen atau sama pacar kamu prioritasin dia, terus lupa kamu punya diri sendiri gitu. Itu bakal jadiin kita di posisi kayak kita tuh nggak berhak atau nggak bisa nerima hal-hal baik gitu. Jadi kita kayak berani berkorban buat diri sendiri, buat orang lain gitu. Sampai diri sendiri tuh udah lupa gitu. Yang penting orang seneng deh. Nah itu celah dari si toxic relationship. Nah mungkin itu, gitu. Itu juga agak berbenturan dengan bahasa egois dari orang lain nantinya. Bisa nggak tuh? Jadi si hal yang kayak tadi itu dibenturkan dengan kata orang lain. Kamu egois. Sebenarnya menurut aku mah gak apa-apa sih egois buat diri sendiri selama itu nggak ngerugiin orang gitu. Tapi kalau beda urusan ya kalau egoisnya udah sampai nyakitin orang lain gitu, itu toksik juga masuknya. Tapi kalau egois karena buat mentingin diri sendiri, gue gak mau misalkan egoisnya gini, orang ini minta bantuan tapi lama-lama udah di luar batas gitu. Betul. Atau dia minta bantuan terus memanipulasi perasaan kita kayak masa sih lo gak mau bantuin gue gitu-gitu. Itu kan bikin kita gak enak. Itu tuh sebenarnya toksik loh yang kayak gitu tuh. Betul. Kita tuh nggak bisa misalkan. Nah kita berhak kok bilang enggak. Tidak. Itu bukan egois gitu. Itu bukan egois. Tapi itu emang buat diri sendiri, baik buat diri sendiri gitu. Itu egois tuh kadang perlu, yang penting nggak ngerugiin orang. Jangan ngerugiin orang lain, dan kita harus kembali kepada diri kita, mencintai diri kita ya. Lebih apa ya? Punya tips nggak atau punya metode buat Icai menemukan atau mencintai diri Icai sendiri? Aduh, jujur ya, untuk mencintai diri sendiri tuh buat aku perjalanan panjang banget. Mungkin sampai sekarang juga aku masih kadang ada rasa nggak suka sama diri sendiri kadang. Ya wajar sih, mungkin karena pengalaman aku juga yang cukup ya menurut aku mah berat gitu. Iya berat. Menurut aku buat sayang sama diri sendiri itu caranya aku dapet tips gitu dari psikiater aku, dari psikolog aku. Pertama-tama kalau emang belum siap untuk nerima orang, jangan dulu deh, mending fokus sama diri sendiri. Ade masih single bajunya. Ade bajunya masih single bagus. Terus yang kedua, aku tuh diajarin namanya mindfulness gitu. Itu kayak salah satu terapi pribadi buat bisa dilakuin sama diri sendiri. Jadi caranya tuh mikirin hal-hal yang indah atau yang menyenangkan gitu buat diri sendiri, dan itu tuh ada caranya sih. Itu banyak kok di YouTube caranya, mindfulness plus terapi pernapasannya itu ada di YouTube gitu. Itu ada banyak, bisa dilihat, karena kalau aku ngomong takutnya salah gitu. Iya, tapi itu di YouTube ada gitu. Karena itu ngebantu aku juga sih buat bikin aku mikir positif tentang diri aku sendiri yang tadinya negatif banget, kayak apa sih gue gitu. Terus yang ketiga itu circle, lingkungan kita. Lingkungan penting. Cari lingkungan yang suportif buat diri kamu gitu. Mendukung kamu. Apresiasi sih gitu. Memvalidasi emosi kamu, mendukung kamu gitu. Pokoknya kalau misalkan kamu sedih ya divalidasi. Kan nggak apa-apa kamu sedih gitu. Jangan sampai kamu ketemu circle yang kayak kamu sedih, ngapain sih lo sedih? Ketawa. Ketawa. Apa sih lo baperan lah. Udahlah itu jangan sampai deket banget sama circle kayak gitu. Kenal boleh tapi deket tuh mending jangan deh gitu. Iya. Itu sih kata. Nah, boleh. Akhirnya ada yang penonton bayaran kita yang ingin bertanya. Silakan. Aku mau nanya nih ya, jika gitu kita tuh punya teman atau saudara atau keluarga kita gitu yang bersikap toksik kayak gitu, nah langkah kita tuh kita harus gimana gitu? Kita harus ngasih tahu, apakah ngasih tahu bahwa dia itu bersikap kayak gitu dan tidak baik, apa kita cuman ya menjawab atau gimana gitu? Langkah baiknya itu harus kayak gimana sih? Langkah baiknya harus gimana? Berarti lebih ke toksik di dalam lingkungan keluarga. Kebetulan ini pertanyaan dua tadi ada semua. Iya, nggak apa-apa. Berarti emang banyak ya. Emang misal seusia saya dulu itu
kalau tahap pembelajaran pasti orang tua keras. Terus kayak disiplin, cuman kebebasan kita dibatasi. Nah, mungkin itu masuknya toksik ya. Nah, hari-hari ini anak-anak muda udah mulai cerdas, udah mulai melek secara teori, secara lingkungan, secara di pengalaman orang lain. Menurut Ica gimana? Kalau udah terjebak di toxic family itu emang susah ya buat nyadarin keluarga itu gitu. Karena yang namanya orang tua, dia kan mereka kan hidup udah lebih lama daripada Lebih kita. lama, pertama itu. Terus mungkin belum teredukasi tentang toxic relations, toxic family atau segala macamnya itu. Jadi kebiasaan mereka tuh udah terbentuk lama dan nggak mungkin dirubah dalam waktu sekian hari gitu. Iya. Pasti harus ada waktunya. Proses pembelajarannya. Dan itu sebenarnya bisa dirubah kalau kita bisa ngomong heart to heart sama keluarga gitu. Emang sih ada beberapa orang tua yang nggak bisa diajak ngobrol heart to heart gitu kan. Karena karakternya kuat, karena kita baru ngomong malah yang so tahu. Ada kayak wah anak kecil nasihatin gue. Itu. Itu yang susah sih. Itu tuh bisa kalau dari tips psikolog itu bisa ajak ngobrol keluarga lain yang bisa dekat sama kita, yang bisa ngomong nantinya gitu. Bisa ngomong. Jadi lewat perantara itu satu. Yang kedua itu mungkin kita bisa ngobrol pelan-pelan. Tapi lihat sikon, biasanya itu yang susah tuh lihat sikon. Gimana sikon mana yang bisa, dimana kita bisa ngomong heart to heart sama keluarga kita gitu. Dan lihat juga permasalahan yang sedang mereka alami gitu ya. Takutnya nanti kita ngobrol kayak gitu malah menyakiti perasaan anak durhaka. Takutnya kayak gitu kan. Cuman kalau kata dosen psikolog aku, emang ngerubah orang tua tuh susah. Jadi jangan sampai kita terlalu maksain gitu. Karena mungkin butuh waktu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun buat menyadarkan orang tua. Dan itu malah kadang kita tuh bisa hancur di perjalanan duluan gitu. Betul kita bisa sekali. Hancur di perjalanan duluan. Jadi kalau bisa, kalau emang udah keras banget gitu ya, udah nggak bisa nih, ini emang nggak bisa diomongin gitu. Caranya itu bisa ke profesional, ke psikolog. Ke psikolog tuh bukan hal yang negatif loh gitu. Aku ngerasain manfaat ke psikolog itu, terutama buat keluarga aku juga aku ngerasain itu. Bisa ke profesional, atau misalkan kalau emang nggak bisa ke profesional, udah sekali 2 kali ngobrol. Kalau udah nggak didengar terus, mending kita diem dulu. Mungkin kita bisa ngerubah cara pandang kita ke orang tua. Jadi yang tadinya kita kayak kesal ke orang tua, emosi gitu, kenapa sih orang tua kayak gini, kenapa orang tua gue kayak gini, berubah sudut pandang kita ke kasihan. Bisa jadi Kayak misalkan, wah mungkin mamah bapak aku tuh kayak gini dulunya karena pengalaman gini, karena nggak ngerasain orang tua yang baik juga gitu. Jadi kita lebih empati nantinya sama keluarga gitu. Dan itu bisa kembali lagi ke diri teman-teman semua ya. Pertama bisa memperkuat mental, bisa memperkuat kesabaran. Terus kedua emang harus mengubah mindset. Jadi kalau misalkan teman-teman terus menuntut orang tua teman-teman kayak gitu, ya batu dengan batu lah istilahnya, bisa jadi hancur dua-duanya gitu. Emang susah sih untuk berpikir kayak gitu tuh, susah banget. Kita pasti bakal kayak denial terus gitu. Enggak, gue gak mau, gue maunya orang tua gini. Betul. Ini salah, orang tua gue salah gitu. Emang bakal ada waktunya kita terus-terusan menolak mindset kayak gitu. Tapi ada waktunya kita dewasa juga kok nantinya. Betul sekali, ada waktunya kita dewasa dan ada waktunya kita memiliki kehidupan dunia masing-masing. Itu Teh Jian. Semoga menjawab. Ada lagi? Mungkin nggak ada? Oke, cukup. Nah, untuk kembali lagi mencintai diri sendiri nih ya. Banyak sekarang juga lagi tren. Bagaimana cara mencintai diri sendiri, mereka mencari gitu ya. Nah, mungkin tips-tipsnya juga beda-beda ya. Tiap orang. Dan mungkin salah satu dari tips yang paling utama itu merubah mindset diri sendiri dulu. Mindset sih yang paling penting tuh. Iya, mindset. Jadi seberapa lingkungan kamu berdampak, ketika kamu punya mindset yang kuat, mungkin itu bisa membantu untuk ya udah kamu bisa bertahan gitu. Menghindari hal-hal yang toksik buat kita tuh bisa, asalkan kita udah sayang sama diri sendiri gitu. Tuh. Nah, kuncinya adalah mencintai diri sendiri, Cah ya. Jadi kalau kita hari ini pengen melawan toksik, pengen melawan lingkungan yang kurang baik, ingin bebas dari keluarga yang menekan ataupun hal-hal yang meracuni kita lainnya, mungkin kita bisa melawannya, bisa bersabar, bisa menahannya dengan cara mencintai diri sendiri. Gitu. By the way, Kang, tau gak sih
kan kita tuh bisa jadi toxic buat orang lain gitu ya. Tuh. Aku tuh kayak pengen ngomongin nih hal kayak ciri-ciri orang toksik gitu. Menurut Kang Adi sendiri gimana, Kang? Gimana ya? Ciri-ciri orang toksik tuh gimana sih gitu? Mungkin ciri-ciri orang toksik itu bisa saya ceritakan mengenai ya keseharian saya kepada orang lain gitu. Saya menuntut orang lain untuk bisa, mungkin saya menuntut orang lain untuk mengerjakan pekerjaan sesuai job yang saya kasih misal, atau saya menuntut hubungan saya, pacar saya untuk kamu harusnya gini loh, kamu harus gini loh, kamu bagusnya gini loh, padahal kesini saya sadar mereka punya kehidupan masing-masing, mereka punya batasan. Istilahnya konsep hidup masing-masing dan mereka sedang menjalani itu. Ketika kita masuk ke dalam konsep mereka akan kacau, target kita tidak akan tercapai dan akhirnya bubuk semua gitu. Gitu sih. Dan banyak mungkin ya, karena mungkin ya tadi semua orang pasti pernah mengalami toksik untuk dirinya pun untuk orang lain. Karena saya juga pernah merasakan toksik untuk diri saya sendiri gitu. Betul sih, betul. Aku juga pernah kok toksik ke orang lain. Gitu. Dan apalagi kalau di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah struktural itu pasti toksik banget. Gak ada organisasi yang tidak toksik. Bohong banget. Karena keluarga. Iya, gak ada. Karena ya kalau organisasi atau komunitas kalian punya target, harus mencapai target itu. Harus ditekan gitu. Harus ditekan. Dan kadang itu toksik gitu. Kalau nggak kuat nah, sih. Kalau nggak kuat mending out deh. Gitu. Iya gitu. Nah itu apa istilahnya? Hal yang wajar enggak? Menurut Icai gitu, karena kan mungkin kalau komunitas atau organisasi punya program, punya visi misi, punya kesepakatan sebelumnya nih, kita harus punya target kayak gini, sepakat, oke sepakat. Menurut aku bukan toksik sih kalau di organisasi, karena pasti ketika kita masuk organisasi kita bakal tanya, kamu sanggup gak ini? Kalau misalkan menyanggupi, berarti itu bukan toksik gitu. Pasti misalkan kamu sanggup gak kerja sesuai deadline gitu. Misalkan yang mau masuknya, oke, gue sanggup nih masuk ini dengan tuntutan kerja harus sesuai deadline gitu. Ya itu nggak toksik. Karena udah ada kesepakatan. Udah ada kesepakatan gitu. Kecuali yang toksik tuh yang kalau misalkan nggak ada kesepakatan apa-apa, terus kayak dituntut ini itu, ya itu makanya di dalam hubungan tuh aku diajarin kalau misalkan dimulai hubungan katanya, coba bikin kesepakatan sama pasangan kamu gitu. Itu hal kayak apaan sih lebay padahal penting lah kayak gitu. Itu komunikasi aja ya. Komunikasi yang kembali lagi komunikasi. Memang saya gemar ya membicarakan komunikasi. Bukan saya memang cerdas atau mengetahui apa itu komunikasi, tapi memang ketika saya mengetahui komunikasi itu bagaimana, kita akan tahu batasan-batasan yang akan terjadi nanti. Gitu. Mau kemana nih gitu, mau kemana hubungannya gitu. Itu terus gue nggak boleh ngapain aja ke lu gitu, lu nggak boleh ngapainnya gue, itu penting banget, kayak lebay sih kayak gitu. Mungkin orang-orang bakal bilang apaan sih pacaran doang gitu, tapi kalau misalkan udah serius sih hal yang kayak gitu tuh kayaknya wajar untuk dibicarain gitu loh. Nah apalagi nanti hari Senin ya, besok saya akan ngobrol sama salah satu bidan muda, dan kemarin diskusi itu bahwa kehamilan itu bisa didiskusikan sebelum nikah. Itu kembali lagi komunikasi. Kayak kemana-mana tuh komunikasi tuh pasti ada sih. Nah itu, jadi teman-teman dengan siapapun, ketika teman-teman akan menjalin sesuatu, lakukan dulu terlebih dahulu komunikasi. Iya gitu. Bangun batasan-batasan yang mungkin jangan sampai nih kita kayak gini. Gitu ya. Aku tuh tadi baca-baca artikel gitu dari 1% gitu. Ada nih aku nemu ciri-ciri, gimana sih ciri-ciri orang toksik tuh, mungkin kita atau mungkin kita ketika ketemu sama orang bisa lihat lah kalau misalnya ketemu sama orang ini, ini kita toksik, bisa gitu. Jadi kata di artikel ini tuh ciri-ciri orang yang toksik itu, satu, suka ngomongin orang lain, komentarin mulu orang lain gitu. Kayak orang lain mau ngapain tuh kayak dikomentarin terus, kok si ini gini, kok si ini, padahal kan hidup masing-masing ya. Betul. Gitu. Yang kedua, biasanya orang yang toksik itu kalau moodnya jelek, orang yang di sekitarnya itu takut gitu. Biasanya takut karena ngerasa aura bad-moodnya tuh Simanya keluar. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nih bad mood, orang-orang ngejauhin kita, sadar diri mungkin kita toksik loh buat orang lain gitu. Mungkin kita nggak bisa nggak bisa beradaptasi ketika kita bad mood gitu. Orang-orang takut sama kita, mungkin kita toksik kayak gitu. Terus ada juga pasif agresif gitu. Jadi pasif agresif. Kadang-kadang diam, kadang-kadang kayak wah apa sih lo gitu. Kadang marahnya tuh meledak-ledak gitu. Tapi kalau keseharian diem, tapi kalau udah marah meledak-ledak gitu itu. Terus ada juga ini sih yang paling
menurut aku ciri yang paling jelas banget gitu. Kalau misalkan dia ngelakuin salah, nggak akan minta maaf. Iya. Denial, enggak, gue nggak gitu. salah. Padahal itu hal yang sederhana. Padahal maaf, Terima kasih. terima kasih, tolong tuh hal basic lah gitu. Tiga hal basic. yang sederhana ya, yang harus kita mungkin berat gitu. Tapi itu basic banget gitu. Nah, orang-orang toksik ini tuh jangankan minta maaf, berpikir untuk mengakui dia salah aja susah banget. Kayak kita udah ngasih tahu nih salah lo di mana, tapi enggak, gue nggak ngerasa salah itu gue atau enggak, ya udah kabur aja gitu. Itu toksik banget kayak gitu. Terus ada juga biasanya nggak menghargai privasi, biasanya di hubungan sih. Nah, jadi lebih ke kita mencari privasi orang lain. Apa hubungan sama orang yang kita hubungi gitu. Biasanya sama pacar. Kayak, oh aku harus punya password IG kamu atau enggak, coba screenshot chatting kamu. Itu menurut aku udah melewati batas privasi sih, kayak gitu agak toksik lama-lama kalau dibiarin gitu, karena setiap orang pasti punya privasinya masing-masing gitu. Nggak tahu kan kalau nanti 1-2 bulan udahan dan kamu punya privasi dia, kan kasihan juga. Bahaya juga gitu. Nah, periksalah diri sendiri apakah toksik. Saya juga menuntut, saya punya akun IG pacar saya, masing-masing. Mungkin ada yang punya ciri-ciri seperti itu, coba untuk dilatih untuk dan tidak toksik. dievaluasi ya. Evaluasi sih. Karena ya kita memang tidak akan bisa lepas dari circle toksik Dan itu. secara total agak susah sih buat lepas. Betul, dan sangat bisa diperbaiki mumpung kita pertama tahu teorinya, tahu bagaimana caranya, tahu bagaimana menyikapinya. Dan itu bisa kita meminimalisir untuk tidak masuk ke dalam kehidupan atau memiliki sifat toksik. Gitu sih, Cai. Betul. Nah, Cai, mungkin langsung bertanya. Ada pertanyaan dari kamera. Oke. Dari kameramen ada yang bertanya. Silakan. Mau nanya ya kameramen. Kalau misalkan kita tuh kan ada di circle yang menurut kita itu sehat gitu ya. Ya. Yang menurut kita itu nggak ngalamin yang namanya toksik. Tapi kita itu sering menjadi tempat orang-orang untuk curhat. Orang-orang toksik itu Curhat ke kamu. Ke kita. Nah, kita itu kan kadang ada satu orang juga yang si orang yang dicurhatinnya ini, dia itu ngerasa pertama kasihan, kedua kayak aduh temen gua nih harus ngebantu nih gua gitu kan, dengan si curhatan temennya itu yang toksik. Nah, itu maksudnya kita toksik juga gak sih? Jadi kayak nggak bisa, maksudnya kan tadi kita itu egois buat diri sendiri juga ya. Kalau kita nggak egois dengan diri sendiri, takutnya kan kita itu jadi kayak anjlok gitu ke masalahnya pemikiran orang lain, masalah orang-orang yang toksik kita itu toksik gitu. Itu cara ngehindarinya gimana sih? Apakah udahlah kamu jangan curhat lagi? Udah berisi gitu. Apakah harus setega itu? Kan secara kalau kita ngasih solusi ke orang-orang yang udah toksik, yang udah psikisnya kena gitu kan, susah gitu kan. Jadi yang curhatnya tuh yang toksiknya ya curhat ke kita gitu. Terus kita kayak mau bilang salah tapi takut menyinggung kali ya, takut menyinggung. Terus tapi nggak bisa nasihatin juga karena lama-lama beban juga sih. Dan bisa jadi toksik ke adik. Bisa kena. Itu apakah kita udah toksik juga? Terus itu pertanyaan pertama, terus gimana cara ngehindarin itu tuh gitu? Nah itu. Apa? Jadi pertanyaannya itu kan kalau ada orang toksik curhat ke kita gitu, terus kita nggak bisa nasehatin dia, gimana cara ngehindarinya gitu? Terus kita tuh toksik gak sih gitu? Sebenarnya menurut aku kalau ini tuh yang dibilang kita toksik enggaknya tuh menghindari si orang toksiknya ini, atau kita dengar orang toksik ini kita toksik gitu. Ya ketika kita banyak menjadi tempat curhatan, jadi bukan satu orang dua orang. Iya, jadi banyak. Orang toksik itu kita itu kenapa sih orang-orang toksik curhatnya pada ke kita? Nah, kita itu secara mendengarkannya itu secara ada di posisi tersebut itu apakah kitanya juga toksik? Nah, terus cara menghindarin untuk tidak seperti itu bagaimana gitu? Cara kalau kita
Kalau kita ngomong langsung, udah jangan curhat lagi ke saya gitu kan. Nggak tega, nggak tega. Kasar banget gitu. Terus kalau kita cuma misalkan di chat ya, atau misalkan lagi ngobrol didiemin doang, kita dengerin doang, kan nggak enak juga. Betul. Kalau di chat kita ngeri doang, kan Gak enak juga, padahal mereka nggak tahu posisi kita bagaimana. Terus kalau kita ngasih solusi ke orang toksik gimana sih? Salah. Ya. Kalau ngasih solusi ke orang toksik, Oke. Menurut aku kalau ngedengerin orang curhat sih enggak ya, meskipun kita dengerin orang yang toksik curhat, ya nggak bikin kita punya label toksik juga sih, enggak. Kalau cuma dengerin gitu. Tapi kalau misalkan kita ngedengerin terus misalkan kita terpengaruh, misalkan orang toksik ini ngomongin orang lain, kita kepengaruh jadi benci orang itu. Nah, itu kita masuk ke toksik juga, kita berarti kepengaruh sama orang itu gitu. Tapi kalau cuma ngedengerin terus kasih saran, enggak, tapi tergantung sarannya juga sih gitu. Jadi kayak virus lagi ya. Nular sih, itu toksik itu nular. Terus yang kedua tadi pertanyaannya gimana cara ngehindarin ya? Cara ngehindarin orang yang curhatnya gitu. Aku kalau misalkan nggak bisa dengerin orang yang curhat, misalkan ke posisi aku nggak bisa dengerin yang curhat, bakal ngomong baik-baik sih, obrolin aja gitu, jangan diem, tahu-tahu kita mendem emosi, nantinya kita meledak sendiri gitu. Nah betul, dan kita tidak tahu cara menyurahkannya. Nah cara kita toksik sendiri kan? Kepada diri sendiri ya. Cara ngomongnya itu, kalau aku bisa gini, pertama sopan sih, misalkan bilang makasih dulu ke dia, makasih ya udah cerita sama gue udah gitu. Percaya sama gue. Makasih udah cerita sama gue, makasih udah percaya sama gue. Jadi biar dianya tuh nggak kesinggung gitu. Oh berarti biar dia nggak ngerasa salah udah curhat ke sini gitu. Bilang makasih gue udah cerita sama aku gitu. Tapi maaf ya aku nggak bisa ngasih saran gitu. Mungkin kamu bisa cerita ke orang yang lebih bisa ngasih saran, jangan ke aku gitu. Jujur aku nggak bisa karena ini udah di luar batas aku misalkan gitu. Gitu dan aja aku sih. juga punya kayak hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan gara-gara gitu. kamu cerita ke aku gitu. Itu pelan-pelan aja sih ngomongnya, bisa kok diomongin gitu. Mungkin kayak gitu. Itu sih tips dari Begitu aku, deh jawabannya. Jadi, Cukup ya sih. senangkan hati. Enggak kok dibilang kita ngomong kayak gitu tega nggak sih? Enggak, itu buat kebaikan kita juga. Asal kita menyampaikannya baik-baik gitu, nggak kasar gitu loh. Asal baik-baik itu nggak toksik. Iya, dan mungkin orang yang kita tadinya secara baik-baik itu menerima kita atau menyikapi kita dengan wah anjir harus bola gua ngomong gitu. Pasti kan kayak gitu pasti. kan. Ya terima aja lah. Iya, emang Mungkin, tapi emang kayak gitu kok. Iya. Tanggung jawab kita itu kalau misalnya kita udah ungkapin itu udah selesai tanggung jawab kita. Respon orang mau gimana itu bukan tanggung jawab kita. Terserah dia mau responnya dia ngejauhin kita atau responnya dia ngomongin kita, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Betul. Udah terserah dia. Kita udah selesai. Kita nggak ngelakuin salah kok. Kita nggak sanggup ya udah bilang aja nggak sanggup. Mau respon dia kesel sama kita, mau respon dia sebel, benci sama kita, udah bukan tanggung jawab kita lagi. Terserah dia itu mah. Betul sekali. Gitu Dem. Paham Dem? Jadi hadapi dan nikmati prosesnya Dem. Tapi emang susah kok nerima itu tuh susah gitu. Pasti, apalagi buat aku yang ngomong kayak gini pun aku kadang-kadang buat nerima itu tuh susah gitu, buat nerima respon orang lain terhadap apa yang aku keluarin tuh susah gitu. Kayak aku juga pikir kok gitu sih. Kadang aku juga masih kayak gitu sih. Karena ngomongnya kan teman dekat. Apalagi teman dekat. Kembali curhat tentang kepribadian. Makanya dia berani curhat karena kita sudah dianggap teman dekat. Nah, dan kepercayaan gitu. Itu pengalaman aku baru-baru ini loh. Dan harus kembali lagi ke diri sendiri. Itu pengalaman aku baru-baru ini juga. Aku akhirnya berani kok memutuskan hubungan sama teman dekat yang ternyata toksik gitu. Menurut aku 2 tahun gitu ya, deket banget gitu, deket banget. Aku pikir ini pertemanan yang wah gila gue deket banget nih, oh gue beruntung mau dapat pertemanan ini, tapi kok aku baru sadar setelah 2 tahun ini itu nggak baik buat aku gitu. Dan akhirnya aku putusin kok gimana ya, bakal temenan tuh ada masanya gitu, mau dia sedekat apapun bakal ada masanya sih. Kalau udah nggak baik buat kita ngapain dipertahankan gitu. Dan itu tidak akan merubah diri kita menjadi sesuatu ya. Jadi malah ya itu tadi racun malah jadi nggak baik buat kitanya gitu. Gak salah kok kalau emang mau memutuskan, tapi kalau misalkan belum siap memutuskannya ya nggak apa-apa gitu. Selalu aja dulu. dilihat dulu aja progresnya gitu, apa orang ini ada perubahan atau nggak ada gitu. Ya udah. Oke. Cai, kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman netizen. Ternyata ada yang nanya ya. Ada yang nanya 3 pertanyaan yang sudah saya
Rangkum pertama, tar dulu belum fokus. Pertama ada dari @Farhan Nur Ahmad. Kebanyakan ada di lingkungan toksik dalam jangka panjang bakal berdampak pada kesehatan jiwa. Sebetulnya tadi udah ya. Udah Jadi dijawab. emang itu berdampak banget. Bisa jadi trauma, Betul. bisa jadi ke kitanya, bisa kalau di hubungan yang toksik itu bikin kita ngerasa kayak kita nggak deserve dapetin hal yang lebih baik daripada orang yang sedang kita bersama ini, yang kita barengin ini gitu. Biasanya orang-orang toksik itu suka manipulatif sih. Manipulatifnya dalam arti kayak gini, secara langsung atau secara nggak langsung dia bakal bikin kita kayak kita tuh nggak akan ada yang bisa nerima lagi selain dia. Betul. Selain gue nggak ada yang bisa nerima lo gitu. Gue yang selama ini nerima lo nggak mungkin dapat orang lain lagi selain gue. Itu sih biasanya kayak gitu manipulatifnya. Ngancam-ngancam biasanya Jadi kayak gitu. selebar daun kelor. Kalau udah ngancam-ngancam gitu, please sih kalau bisa segera aja jauhin, segera cut aja gitu. Karena nantinya lama-lama bakal bikin luka banget gitu. Setelah udah kehilangan tuh lukanya bakal lebih sakit lagi parah, gitu. Traumanya parah sih. Dan yang terpenting adalah kesehatan mental diri sendiri. Jadi ada pepatah gitu ya. Pokoknya prioritasin mental lo di atas siapapun itu. Betul sekali. Lanjut, ada dari @_Dian_Kiar. Orang toksik bakalan ngerasa nggak kalau dia toksik kepada orang lain. Orang toksik bakal ngerasa nggak kalau dia toksik kepada orang lain. Faktanya enggak. Faktanya enggak ya. Faktanya enggak. Orang toksik tuh nggak akan ngerasa dia toksik gitu. Kecuali Ya lempeng lah ya. karena Iya, itu udah jadi biasanya, itu udah jadi Kebiasaan, habit ya. Kebiasaan dia gitu. Karena dia udah biasa kayak gitu ke orang, ya dia bakal mikir Apa sih ya? itu Biasa aja. Biasa aja kehidupan. Berarti yang anggap orang itu toksik biasanya Nah, bisa kayak gitu. respon orang lain ke kita, misalnya kita toksik nih, kita nggak sadar kita toksik, tapi kalau ada respon dari orang lain ke kita, kayak secara langsung atau nggak langsung, secara langsung tuh misalkan kita ada orang yang ngomong kita, gue nggak nyaman nih deket lo gitu, atau secara nggak langsungnya tuh ada yang tiba-tiba ngejauhin kita, berarti kita bisa jadi toksik buat orang lain gitu. Kita bakal nggak sadar itu. Sebenarnya kita bisa menyadari itu kalau kita ngelatih rasa empati kita. Tuh. Rasa empati kita. Dan rasa empati itu ketika kita bisa mengolah, ketika kita mengenali siapa diri kita. Betul, itu susah banget sih dibentuk. Iya, kalau berarti kalau kayak gitu kita yang harus menyesuaikan karakter dengan masing-masing orang. Iya, itu pendewasaan tadi. Pendewasaan. Jadi itu meningkatkan daya level hidup kamu sebetulnya. Itu yang namanya empati itu menyesuaikan itu gitu. Jadi, tapi jangan sampai kita ke bawah-bawah negatifnya. Nah, misalkan dengan orang ini kita berkarakter seperti ini, dengan orang itu berkarakter seperti itu. Emang wajar punya muka banyak tuh wajar. Iya, jadi asal nggak ngerugiin istilahnya apapun itu. itu lingkungan kita yang ketika kita bisa mengendalikan, kita diangkatkan satu level hidupnya. Betul. Pertanyaan terakhir dari @Diana Suradi, tips menghadapi toksik pada satu rumah. Waduh. Tadi sebetulnya udah juga kan. Wah, pasti Enggak, sebenarnya aku juga di rumah sempat punya pengalaman toxic family gitu. Terutama sama bapak aku gitu kan. Cuman ya itu tadi aku berusaha ikhtiar lah istilahnya, ya ikhtiar. Aku datang ke psikolog, aku bawa keluarga aku gitu. Jadi kita dapat konseling gitu. Aku dapat konseling sama keluarga aku, ya alhamdulillah membaiklah keluarga aku sekarang gitu. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi sih itu penting banget. Komunikasi sangat penting dalam membangun dan membentuk apapun. Oke Cai, sebagai penutup ada pesan buat teman-teman. Ini sih yang dari tadi aku pengen omongin gitu ya. Yang pengen aku tekenin di sini tuh buat teman-teman jangan sampai takut buat lepas dari hubungan toksik. Emang sih awalnya bakal kayak ada nggak sih yang nerima gue lagi selain dia, atau enggak gue takut teman-teman gue nggak nerima gue kalau misalkan gue jauh dari mereka gitu. Padahal teman-teman kita tuh udah toksik gitu ya. Sebenarnya jangan takut keluar dari zona toksik itu. Pengalaman aku setelah keluar dari zona toksik tuh bener-bener lega banget, wah bebas banget gitu, kayak seseneng itu yang tadinya aku selalu mikir selama aku berhubungan sama orang-orang toksik ini tuh aku selalu mikir kok gue nggak pernah cukup ya buat mereka, kok gue ngerasa
kayaknya nggak akan ada yang nerima gue selain mereka gitu. Pokoknya setiap hari tuh bakal ada beban di pikiran, apalagi malam-malam gitu ya, waktu punya overthinking tuh berat banget. Kalau apa misalkan gue yang salah kayak, gitu kan. kok apa gue nggak cukup, apa gue salah ngomong gitu, kok mereka ngejauhin gue, kok mereka ngejutekin gue gitu, bakal jadi nyalahin diri sendiri terus-terusan gitu. Itu kan beban banget. Betul. Awalnya bakal kayak gitu, tapi setelah udah lepas, wah bahagia banget sih, lebih pede, terus kayak ternyata gue nggak seburuk itu iya, gitu. betul. Bahkan itu mempengaruhi nafsu makan aku. Aku tadinya kan aku kalau udah bete atau udah banyak pikiran tuh larinya ke nafsu makan, langsung berkurang. Setelah udah lepas dari itu semua, wah. Apa. Itu sih. Terima kasih Cai. Udah berbagi Makasih energi juga dan udah ngundang ilmu kepada teman-teman dan penonton yang nonton ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan skripsinya, cepat lulus tepat waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.